Selamat berjumpa kembali dengan saya, Yohanes Puspooto, penyuluh agama Katolik Kota Pangkal Pinang, dan salam dari Monsinyur Hilaris almarhum dan Monsinyur Adrianus Sunarko OFM, Profesor Doktor, yang saat ini memimpin kita sebagai Uskup Keuskupan Pangkal Pinang, Gembala Gereja Umat Allah Keuskupan Pangkal Pinang. Pada kesempatan ini saya sebagai salah satu anggota Umat Allah Keuskupan Pangkal Pinang ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mengingat kembali visi misi Keuskupan Pangkal Pinang. Kita sebagai umat Allah Keuskupan Pangkal Pinang terus-menerus menyiram dan memupuk visi misi kita, baik dalam mengingat, menghayati, dan melaksanakannya. Apa sebenarnya visi misi Keuskupan Pangkal Pinang? Sebagaimana kita ketahui, hasil sinode kedua Keuskupan Pangkal Pinang menghasilkan visi misi. Visi misi kita adalah sebagai berikut. Umat Allah Keuskupan Pangkal Pinang dijiwai oleh Allah Tritunggal Maha Kudus, bertekad menjadi gereja partisipatif. Sedangkan misinya adalah membangun KBG menjadi KBG yang inklusif, dialogal, berakar pada iman dan ajaran gereja, profetis, pro-poor atau berpihak pada orang miskin, peduli pada lingkungan hidup, transformatif, keluargaan, dan memberdayakan. Tentu dalam melaksanakan visi misi ini, kita tidak bisa melepaskan diri dari 5 pilar hidup gereja, yaitu diakonia, koinonia, martiria, kerigma, dan liturgia. Itu kita sudah membahasnya pada kesempatan sebelumnya. Bulatkan tekad menjadi gereja partisipatif yang dijiwai oleh Allah Tritunggal Maha Kudus dengan cara menyematkan 3 bintang. 3 bintang itu yaitu: pertama, berpusat pada Kristus, yang kedua, membangun komunio, dan yang ketiga, melaksanakan misi. Melaksanakan 3 bintang ini tentu tidak terlepas dari implementasi 5 pilar hidup menggereja, yaitu koinonia, diakonia, martiria, kerigma, dan liturgia
sebagai puncak dari seluruh hidup menggereja, dan secara khusus liturgi Ekaristi sebagai puncak dari seluruh kehidupan menggereja. Mengapa demikian? Karena dalam liturgi Ekaristi kita mengenangkan puncak karya keselamatan Allah dalam Yesus Kristus, yakni dalam sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Berpusat pada Kristus, kita dapat lakukan dengan membaca kitab suci, sharing Injil, Ekaristi, doa-doa, devosi, meditasi, rekoleksi, kegiatan sakramental lainnya, kegiatan sakramentalia. Membangun komunio. Komunio itu apa? Gampangnya bersama, bersatu, bersaudara, sehati, sejiwa. Membangun KBG menjadi sekolah iman yang nyaman dan menggembirakan. KBG yang menyembuhkan. Saling mengunjungi, berdoa bersama, terus mempererat persaudaraan, berdiskusi, berdialog, dan lain-lain. Yang ketiga, kita melaksanakan misi. Misi kita adalah mengembangkan atau membangun KBG yang inklusif, dialogal, berakar pada iman dan ajaran gereja, profetis, pro-poor atau peduli pada orang miskin, peduli pada lingkungan, transformatif, kekeluargaan, dan memberdayakan. Tentu dalam melaksanakan misi ini tidak terlepas dari pelaksanaan 5 pilar hidup menggereja, yaitu liturgia, kerikma, diakonia, koinonia, dan martiria. Secara konkret, pelaksanaan misi sebagai bintang yang ketiga dapat kita lakukan beberapa hal, antara lain Ekaristi sebagai puncak dari seluruh liturgi dan seluruh kehidupan menggereja. Yang kedua, dalam konteks pewartaan dan juga mungkin pengudusan, kita juga melaksanakan sharing Injil, di mana kita sama-sama seluruh anggota KBG bisa berbagi pengalaman kita tentang apa yang menjadi pesan Tuhan dalam Injil yang kita bacakan pada setiap kali pertemuan sharing Injil. Kita juga dapat melaksanakan devosi, doa-doa, ibadat dalam konteks tugas pengudusan atau liturgia. Dalam hal diakonia atau pelayanan, kita bisa melaksanakan tugas mengunjungi orang sakit, berbagi kepunyaan kita yang bisa kita berikan kepada yang lain, dan kita bisa share makanan dan berbagi kebersamaan dengan orang lain dengan tulus hati dan kegembiraan. Kemudian ada kegiatan kaum muda, lalu ada rekoleksi, ada kegiatan
kegiatan relaksasi seperti bermain bersama, di mana seluruh anggota bisa mengalami kegembiraan, dan kegembiraan yang dialami boleh dianggap senilai dengan menghadirkan kabar gembira. Sebagai umat Allah dalam KBG, kita dipanggil untuk bersatu dalam kebersamaan, memikul tugas dan tanggung jawab dalam hidup menggereja dan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kita juga diharapkan bersatu dalam kebersamaan, mendiskusikan, memperbincangkan bagaimana kita mengembangkan KBG menjadi KBG yang dinamis dan sesuai dengan harapan hasil sinode, maupun dalam usaha-usaha untuk memecahkan atau mencari solusi atas masalah yang kita hadapi bersama dalam KBG, dan terus-menerus menciptakan suasana sukacita, suasana gembira, suasana nyaman bagi seluruh anggota KBG, sehingga semuanya termotivasi untuk berpartisipasi aktif dalam melaksanakan hasil sinode, dalam melaksanakan misi. Tahun 2022, Keuskupan Pangkal Pinang telah menetapkan sebagai tahun misi. Mari kita sukseskan bersama tahun misi ini dengan mengisi KBG kita dengan berbagai kegiatan yang bersifat misioner. Semoga Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kita. Amin.